Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan fokus membahas mengenai analisis kelayakan usaha. Nah, pada subbab analisis kelayakan usaha ini akan saya bagi menjadi beberapa video. Yang pertama saya akan jelaskan teorinya. Nah, nanti yang kedua studi kasus. Ya, yang kemudian yang ketiga, yang pertama ya, kedua, ketiga ini nanti akan saya jelaskan via ini dengan Excel, dengan analisis dengan Excel, analisis kelayakan usaha dengan Excel. Nah, nanti yang terakhir itu kita masih terkait dengan kelayakan usaha, kita akan bahas mengenai penentuan harga sewa mesin ya. Nah, jadi teorinya yang menjadi kata kunci dalam kelayakan usaha itu adalah ini, suatu usaha dikatakan layak apabila ada beberapa syarat yang menyatakan suatu usaha itu layak. Yang pertama, net present value atau NPV itu lebih besar 0. Yang kedua, benefit cost ratio-nya lebih besar 1. Yang ketiga, IRR lebih besar suku bunga MAR ya, atau deposito, suku bunga deposito. Nah, kemudian yang keempat ini sebenarnya bukan menjadi acuan kelayakan suatu usaha, tapi poin keempat ini juga kita bisa menjadi suatu penilai suatu investasi itu baik atau tidak. Jadi payback period-nya cepat kembali. Jadi kalau usahanya cepat kembali modal, maka dapat dikatakan usaha tersebut layak untuk diinvestasikan. Nah ya, kita masuk kepada yang materi pertama, NPV 1 ya, net present value atau NPV. Nah, pengertiannya ya. Nah, pengertiannya adalah NPV itu nilai sekarang dari perhitungan dana masuk ya, atau pemasukan ya, dan dana keluar pada periode analisis. Jadi analisisnya periodenya bisa 5 tahun, 10 tahun, tergantung bagaimana kita mengasumsikan usaha tersebut atau merencanakan usaha tersebut. Nah, persamaannya NPV sama dengan PV in ya, dana masuk ya, PV in dikurangi penerimaan bersih masuk, PV out. Nah, kemudian yang kedua ini benefit cost ratio, BCR, benefit cost ratio. Nah, BCR ini pengertiannya adalah perbandingan nilai sekarang dana masuk
nilai sekarang bersih ya, ini tambahin bersih ya, nilai sekarang bersih, dana masuk dan dana keluar pada periode analisis. Nah, jadi BCR sama dengan PV in dibagi PV out ya. Ini ininya. Kemudian kita lanjutkan ke, jadi benefit cost ratio ini juga dapat menilai suatu sustainable atau keberlanjutan usaha. Jadi kalau semakin besar, lebih besar dari satu dan semakin terus membesar, maka dapat dikatakan usaha tersebut sustain atau berlanjut. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini IRR. Nah, IRR itu ditentukan ketika NPV-nya sama dengan 0. Jadi NPV-nya ketika NPV 0 maka itulah IRR. Nah, persamaannya adalah IRR sama dengan I1 dikurang NPV1 dikali I2 dikurang I1 dibagi NPV2 kurang NPV1. Nah, kalau kita mengerjakan IRR ini secara manual atau hitung-hitungan dalam studi kasus contoh soal, itu kita akan sulit mencari IRR-nya. Kenapa? Karena penentuan IRR ini menggunakan metode trial and error. Kita ambil contoh I1 kita punya 10% misalnya. Nanti kita akan dapat NPV 1. Kita hitungkan NPV 1-nya berapa. Misalnya kita anggap 1 juta ya. 1 juta ya. Nah, kita kemudian cari I2 itu berapa. Kemudian I2-nya kita asumsikan berapa lah, misalnya 15% atau 2%. Kita nanti akan dapat NPV2 ini berapa? Yang nilainya mendekati 0 gitu. Jadi ketika NPV-nya mendekati 0 maka itulah IRR-nya. Nah, ilustrasinya itu, makanya nanti yang khusus yang IRR ini akan saya jelaskan menggunakan yang program software Excel. Kita nanti akan langsung di Excel saja, sehingga nanti kita bisa lebih mudah menghitung trial and error-nya. Kita tinggal mengganti-ganti saja angka, dia akan otomatis dapat NPV-nya dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan manual ini kita harus berkali-kali ulang dan seterusnya. Nah, masih IRR. Jadi IRR itu pengertiannya ya, misalnya kita punya nilai IRR itu 9%. Kemudian suku bunga depositonya itu biasanya 6%. Anggap aja ini per bulan misalnya. Ini per bulan. Jadi kita analisis, kita punya nilai 9%. Nah, artinya apa? Misalnya kita punya uang 100 juta ya. Kemudian kita investasikan, kalau kita investasikan untuk usaha, maka kita akan dapatkan 9%. Ya. Jadi kalau sedangkan kalau kita investasikan untuk kita simpan uang itu di bank, kita hanya dapatkan 6%. Artinya kita lebih untung uang tersebut digunakan untuk kepentingan usaha. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, payback period. Payback period, PBP, atau bisa juga disingkat PP. Nah, ini metode analisisnya
terlepas atau berbeda dengan yang perhitungan analisis kelayakan finansial tadi, yang tiga yang kita tadi itu. Nah, ini kita cara menghitungnya adalah kita buat dalam bentuk tabel tahun atau bulan ya, kita bisa juga. Nah, tahun atau bulan ini dipilih berdasarkan skala usaha. Kalau usahanya kecil sebaiknya kita pilih bulan, tapi kalau usahanya besar itu kita pilih tahun. Misalnya besar itu miliaran lah, kalau yang kecil ya masih ratusan juta. Nah, ini kemudian pemasukan, kemudian pengeluaran ya, saldo. Nah, terakhir saldo. Misalnya kita tahunnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pemasukannya ini kan kita asumsikan kalau pada tahun ke-0 atau pada bulan ke-0 itu tidak ada pemasukan, karena kita fokus ke mempersiapkan usaha tersebut berupa investasinya dan sebagainya lah, pembelian bahan baku awal dan sebagainya. Nah, kemudian di sini pengeluaran ada, itu untuk investasinya kan, untuk investasi usaha tadi. Kita asumsikan Y1 kita misalkan, atau Y saja ya. Nah, sehingga saldonya minus Y ya kan. Kita minuskan uang kita pada tahun ke-0. Kemudian pada tahun ke-1 atau bulan ke-1 kita ada pemasukan dari usaha kita sudah berjalan. Nah, ini biasanya kita bisa asumsikan berapa persen pemasukan tersebut dari keuntungan, karena pemasukan ini kan didapat dari penjualan produk yang kita hasilkan dari usaha produksi kita. Nah, misalnya di sini X1, ini Y1 kan, sehingga saldonya minus Y ditambah X1 dikurang Y1. Nah, dan seterusnya ya. Dapat nanti misalnya PBP itu terjadi saat saldonya bernilai positif. Nah, ketika saldonya positif maka itulah PBP. Jadi makanya PBP pada tahun ke-5 atau bulan ke-5 dan seterusnya. Filosofinya seperti itu. Nah, ini teorinya. Nanti kita akan lanjutkan dengan studi kasus supaya gampang dipahami ya. Ini saya hapus. Jadi